Kangar, Pak. Ya. Joyo berarti dia tingkat kejayaan kehidupan sugih. Oke, tapi Ya. sugih ratu dewi sing apik. Ya, sugih Joyo ya kan. Diningrat dan dia punya jabatan yang sangat tinggi di negeri ini. Masyaallah. Ya kan? Ah. Tapi dia akan lebur dining pangastuti, akan hancur sehancur-hancurnya karena kebaikan. Baiklah. Jadi kalaulah dia suro tapi tidak baik, dia diro tapi tidak baik, dia joyo tapi tidak baik, dia diningrat, dia punya kekuasaan yang sangat tinggi tapi tidak baik, dia akan lebur dining pangastuti, akan dihancurkan oleh kebaikan karena ketidakbaikan dia Allah sendiri. tadi. Iya. Jadi Itu ilmu dari mana, Pak? Ilmu itu apa? kan Surah apa? suro dia joyo diningrat tembung Jawa, tapi implementasinya itu dalam kehidupan real. Nyata. Iya kan? Banyak tuh orang punya wibawa kan? Wah, banyak kayak gitu. Nah, kan gitu kan? Tapi tidak ada kebaikan di dalamnya, itu tunggu kehancurannya. Tapi gini, Pak, maaf. Hidup itu kalau kita temukan sugih oleh, Ya, tinggi oleh, kendaraan oke, ya, oleh, ya, semua tinggi boleh. Ya. Tapi ada yang nggak boleh tinggi, perilaku. perilaku. Betul lah ya. Oh, iya. Itu menjabarkan berapa? Jadi gini, perilaku itu makanya ojo rumongso iso, tapi kudu iso rumongso. Nah, podo karo Kesimpulannya. urip urup ngono ya. Iya. Ilmunya. Ojo rumongso iso, tapi iso rumongso. Karena yang rumongso iso, ije enek di atasnya yang Bisa. bisa lagi. Tapi nek sampean iso rumongso, lah itulah Belas kasihan. belas kasihan. Betul. Jadi situ lahirlah nanti ojo dumeh lan ojo dupeh. Iya dah. Tidak ngepehne wong, tidak ndumehne wong. Nah, akibatnya khusus saliro. Dia akan menghargai orang dulu. Terus dia akan terjadi dan dia tepo saliro. Dia tahu kapasitas dirinya. Nah, kalau sudah tahu akan kapasitas dirinya, berarti dia sudah mengetahui kapasitas orang lain juga dengan sendirinya. Iya, betul. Jangan ketahui orang dulu, kita aja Kita dulu. dulu. Jadi, Iya. kalau Tepo saliro dulu. Itu pasti apa diri? Iya. Bisa ngukur ke diri kita dhewe. Betul, Awal betul. bisa ngukur awake dhewe, tentu Iya. bisa ngukur nang awake wong ngono Nah, wae. baru nanti khusus saliro. Kita bisa menghargai orang. Nah, betul. Ya. Baru di situ nanti ada namanya rasa tali rasa. Nah, jiwi sampai loro ya cok jiwi saya. Kan gitu. Sebaliknya begitu. Itu rasa tali rasa. Nah, kalau sudah rasa tali rasa di situ nanti akan ada ketemu namanya rasa sejati. Iya. Iki lan antara aku karo aku rasa jati. Rasa sejati ini pisang, tak manis. Manis sampai dahar nggih manis. Nggih. Sepakat wis sejati rasa. Jati rasa. Iya. Ora mbok pangan kue beda, enggak beda. Enggak beda sama. Tapi namanya jati. Sejati ini rasa. Jati rasa. Tapi rasa sejati sing ngerti beliau. Iku mau Iya. pisang utang, apa dituku, apa panenane dhewe, beliau yang ngerti. Oh gitu ya. Iya, gitu. Jadi kita harus paham itu juga. Ah. Jadi tatkala sejati Jadi ini masuk rasa. anu ya, makrifat. Wah, hakikat itu. Filsafat. Filsafat. Masuk kehidupan filsafat. Kehidupan tatanan kehidupan. Iya, masuk. Gitu. Filsafat saja sudah sebegitu tingginya memaknai tentang kehidupan. Betul, betul. Nah, filsafat Jawa ini nggak bisa dianggap remeh, luar biasa. Jadi Quran 30 juz itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Amerika nggak ketemu. Tapi tak kala Quran 30 juz ke tanah Jawa, subhanallah, turah-turah bahasa di Jawa semua. Turah-turah terus bleber-bleber orang. Waduh. Bayangkan saja kita bicara tentang dunia. Sampai pergi ke Australia, tanya dengan ahli sejarawan Australia, suku apa yang ada di Australia aslinya? Pasti dia akan jawab, sejarawan itu sangat enteng sekali. Suku Aborigin, benua bro. Tapi tolong orang Australia, sejarawan Australia tanya ke Nusantara, ke Indonesia, suku apa aslinya Nusantara? 700 sekian banyak suku yang ada di negeri ini dan 1500 sekian banyak bahasa yang ada di negeri ini. Itu luar biasanya Wong Jawa atau Nusantara. Nah itu dia Pak. Nah maka dedikasinya atau jati diri Nusantara ini luar biasa. Luar biasa. Tentunya Pak Ye. Nggih. Al-Qur'an Napa Qadim. iki kan para wali kan pun boten sedo, Betul. sedo. Nggih. Tapi kok syarat cara magnete kok sampai sekarang bahkan 24 jam kok ada yang mengunjungi pripun niku cara magnete secara hakikatnya apa makrifatnya niku. Al ulama warasatul Anbiya. Anbiya. Iya betul. Jadi ulama itu buat para
nabi. Heeh. Kalau Allah walil mukmin, Allah itu walinya orang-orang Mukmin. pelindungnya orang-orang mukmin. Jadi para wali itu adalah para pelindungnya orang mukmin yang diutus oleh Allah Di muka bumi. di muka bumi. Jadi sinerginya sampai hari ini, Energi positif. energi positifnya, Heeh. sinergi, simetris dengan kehidupan hari ini. Nurnya lah ya Pak. Nurnya tadi ya. Heeh. Gitu. Bahkan aku berpikir masya Allah, iki wong iso rawon. Iya. Kayak Syekh Habib Ahmad di Pekalongan. Iya. Wong sekitarnya terminal dodolan kok 24 jam. Ya kayak Gus Dur orang kan kayak ngono, nurnya masih memakmurkan Al orang. ulama muka bumi lah ya. Masih berjalan. Kayak Gus Dur kan termasuk masih memakmurkan muka bumi nurnya ya. Otomatis. Heeh. Jadi maka disitulah Pak kita belajar itu perlu agak sedikit tuntas. Heeh. Mau contoh gini kan. Nur itu nur apa sih sebetulnya? Nur itu kan. Jadi kita harus ngerti yang nur sejati yang nur. Contoh, saya nggak bicara sejati ini dulu. Ada orang nyebut Nurullah, ada orang nyebut Nur Muhammad, kan gitu kan? Nah, kan gitu kan? Nurullah, Nur Muhammad. Kita harus ngerti betul mana Nurullah mana. Harus kita bisa dicicipi Nurullah itu. Nur Muhammad juga bisa dicicipin juga. Dirasakan. Kalau nur itu bisa dirasakan, terus bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan? Wah itu begitu Pak. Masalah nur itu jelas juga konkret. Nah, itu kalau tidak disinergikan ahli sufi, ahli ahli filsafat tidak sinergi dengan ahli sufi, nggak ketemu Pak nur Pak. Cuma fata morgana nantinya. Nah, maka sufi yang mana? Sufi itu ya sufi yang tuntas, totalitas. Maka ada wallah ya kan ila Darussalam, Pak Yai yang masa ila Siratal Mustaqim. Jadi betul-betul Darussalam, betul-betul tempat yang menyelamatkan betul. Ila Siratal Mustaqim. Jadi betul-betul kita ketemu jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu enggak berkelok-kelok, sejatinya ya berkelok-kelok. Maksudnya lidini hanifah. Lurus betul-betul yang benar. Iya, konsen betul kita pada jalan itu walaupun melakukannya ya menggok-menggok sejatinya kan gitu. Iya. Kamu Jakarta lah ngomong ya. Kan begitu. Jadi Siratal Mustaqim itu bukan tidak menggok-menggok tapi cenderung kepada makna lidini hanifah. Maka jalan itu punya makna 3 Pak dalam Quran. Sabil, jalan kan? Torik, Jalan. sirat, Jalan. kalau sirat namanya Siratal Mustaqim. Takim. Kalau sabil, sabili. Lila. Kalau torik, torikul Sana. torikul jannah. Begitu. Nah ini mau torikul jannah apa sabilillah apa Siratal Mustaqim. Siratal jannah. Torikul jannah. Tiga-tiganya itu adalah Tritunggal. Tiga-tiganya tetap. Sabilillah ke Allah. Ya. Sabilillah, Tarikul Jannah, Torikul Siratal jannah. Mustaqim. Itu satu kedamaian. Torik itu bukan kedamaian. Torikul jannah langsung kepada jannahnya, kebahagiaannya. Kebahagiaan ketenangan kedamaian. Maka sirat itu kalau dalam bahasa tata negara namanya konstitusional. Ala sirotimus, Takim. hendaklah kamu senantiasa di atas konstitusi. Oh itu tuh. Nah, siapa yang di atas konstitusi? Sabilillah orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Jadi pejuang ini harus di atas konstitusi. Apa yang akan dilakukan? Torikul gajian Pak Ade bulan Pak. Jadi Quran itu bahasa filsafat yang luar biasa di samping bahasa batiniah. Jadi dia 50-50 itu. Dunianya 100%, hakikatnya 100%. Namanya 50-50 itu. Sains seimbang. Ilmu filsafatnya 100%, ilmu hakikatnya juga 100%. Tidak bisa 50-50. Gitu. Tapi caranya supaya filsafatnya 100%, kemudian makrifatnya 100%, caranya gimana? Lewat jalur mana? Kalau sampai ketemu baut, itu utuh kan baut 10 itu kan? Kalau nggak ketemu umur yang 10, ukuran 10 juga, apakah akan sesat? Enggak. Seperti itulah yang 100% ini. Terus putar terus. Nyambung. Nah, sehingga dia menjadikan satu keukuhan di dalam berpandangan antara syariat dan hakikat, antara filsafat dengan tasawuf. Jadi syariat hakikat saya ganti dengan filsafat dan tasawuf. Enggak, misalnya aku mau sampai ke makrifat, tapi cukuplah aku belajar kitab-kitab nang pondok, nang sekolah sampai doktor, tanpa lewat torekot,
tanpa beat ke mursyid misalnya. Bisa nggak sampai ke Tidak bisa. tidak bisa. Karena pada prinsipnya gini, Pak. Seorang mursyid itu makanya ini ada satu kalimat yang Rasulullah legendariskan. Afdolu dzikri fa'lam anahu. La ilaha. Iya. Jadi seafdol-afdolnya kita ingat kepada Allah itu fa'lam ana ilmune, Pak. Iya. Ilmunya itu dari Fa'lam. mana? Fa'lam itu kan ilmu. Iya. Dari mana ilmunya? Al ulama warasatul. Ambiya. Itu ilmunya dari ulama. Gitu. Ulama yang bagaimana? Yang memang dia diwarisi atau terwariskan dari para ambiya, daripada Ada nabi. silsilahnya maksudnya. Iya. Ada silsilahnya. Bahasa hadisnya ada sanadnya. Anahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah ilmu yang paling super sehingga kita nyampe kepada ilmu yang sesungguhnya. Abdul Dzikir loh, Abdul Dzikir loh. Fakla mana ilmune gitu. Ilmune la ilaha kudu langsung berguru kepada ahlinya. Al ulama waratul anbiya. Bukan hanya sekedar diucapkan la ilaha illallah baca buku maksudnya gitu. Maka ada namanya mursidun atau mursidin kan. Mursid di dalam membimbing untuk sampai kepada Tuhannya namanya mursidin. Gitu, Pak.